Malam 2 Juli 1948, di kampung timuran kota Solo, Kolonel Sutarto, komandan pasukan Panembahan Senopati, tiba di rumah ibunya. Kewaspadaannya hilang karena memikirkan ibunya yang dikabarkan sakit. Senjata menyala dari kegelapan. 2 peluru menembus tubuh mantan Sodanko Daindan Peta Wonogiri itu. Ia tewas bersimbah darah di depan rumah ibunya. Kolonel Sutarto adalah panglima sebuah kesatuan tempur paling besar dan berpengaruh di wilayah Surakarta. Insiden itu tak pelak memicu kontroversi dan kecurigaan, dan telunjuk kemudian diarahkan ke pasukan divisi Siliwangi pimpinan Kolonel Sadikin yang saat itu sedang hijrah di Solo. Hawa ketegangan antar pejuang di kota kecil tersebut mulai mendidih bergolak. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Namun sebelum dilanjutkan, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tuduhan pasukan Panembahan Senopati didasarkan asumsi bahwa Kolonel Sutarto sengaja dihabisi karena dianggap melawan program reorganisasi dan rasionalisasi tentara yang digulirkan Kabinet Hatta. Sutarto menentang program tersebut karena dianggap tidak transparan dan mengancam posisi pasukannya. Front Demokrasi Rakyat atau PKI yang mempunyai banyak pengikut di Solo berkeyakinan bahwa pembunuhan Sutarto adalah teror politik gaya Hatta. Spekulasi FDR didasarkan pada bukti bahwa insiden penembakan Sutarto terjadi selang 40 hari setelah ia memimpin parade pasukan di Solo pada 20 Mei 1948. Saat itu, di depan Presiden Soekarno dan Panglima Besar Sudirman, Sutarto menggelar 5 resimen tempurnya, termasuk 6 resimen Laskar Rakyat seperti Pasukan Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo dan Tentara Laut Republik Indonesia yang dikenal KIRI. Program restrukturisasi dan reorganisasi TNI yang dijalankan oleh Kabinet Hatta sejatinya paling merugikan FDR atau PKI. Barisan laskar yang dibangun FDR seperti Pesindo, Biro Perjuangan, Perwira Politik, dan TNI Masyarakat akan dilikuidasi karena dianggap bukan bagian dari TNI. Bagi FDR, program RERA ini akan menghancurkan upaya FDR membangun kekuatan militer yang dimulai sejak 1945, karena setidaknya 35% dari TNI pada masa itu sudah dipengaruhi oleh FDR. Bahkan beberapa kader FDR adalah panglima kesatuan tempur. Kesatuan-kesatuan yang di bawah pengaruh FDR seperti Divisi 6 Narotama Jawa Timur dan Divisi 4 Panembahan Senopati adalah kesatuan yang paling keras menentang program RERA itu. Selain itu, terjadi kecemburuan atas perlakuan istimewa Hatta terhadap kesatuan Siliwangi. Apalagi kemudian Hatta mempromosikan ex-Panglima Siliwangi Kolonel A.H. Nasution sebagai wakil Panglima Sudirman. Sosok Nasution dianggap menjadi ancaman terhadap wibawa Sudirman yang telah menjadi panutan mereka. Di tahun 1948, Solo sudah terlalu padat dengan aneka pendatang dan pengungsi. Hijrahnya Brigade 2 Siliwangi ke Solo pimpinan Kolonel Sadikin dianggap sebagai intruder atau orang-orang asing yang mengganggu ketentraman rumah orang lain. Jika Belanda mengolok-olok divisi Siliwangi dengan Lieve Postjes alias pasukan kucing lucu, maka FDR memanas-manasi dengan ejekan Stoetleger Wilhelmina alias pasukan Sang Ratu, karena dianggap nasionalisme pasukan Siliwangi adalah kepura-puraan. Pasca insiden penembakan Kolonel Sutarto, kontak senjata terbuka antara Senopati dan Siliwangi bisa dicegah berkat langkah bijak Komandan Komando Militer Kota Solo, Mayor Ahmadi. Penyelidikan kemudian membuktikan bahwa Kolonel Sutarto dibunuh seorang bernama Pirono atas suruhan tokoh PKI, Alimin. Ketegangan kembali memuncak ketika perwira Alri Gajah Mada yang juga tokoh FDR, Mayor Esmara Sugeng, dan 6 perwira Senopati lainnya dikabarkan diculik oleh pasukan Siliwangi pimpinan Kapten Oking.
Mereka dikabarkan ditahan di markas Siliwangi di wilayah tak jauh dari stasiun balapan. Imbasnya, pada 13 September 1948, markas Siliwangi diserbu pasukan Senopati. Pertempuran tersebut berlangsung sengit hingga jatuh korban jiwa. Ketegangan antar pasukan tersebut membuat Sudirman turun tangan. Sejumlah perundingan digelar, namun menemui jalan buntu. Letnan Kolonel Sadikin tetap ngotot bahwa pasukannya tidak terlibat penculikan tersebut. Belakangan akhirnya diketahui 6 perwira itu ditahan di penjara Wirogunan, Yogyakarta. Perintah gencatan senjata yang digariskan Sudirman dalam perundingan di balai kota Solo faktanya tak ditaati. Esok harinya, 16 September, giliran markas Pesindo di Jalan Singosaren diserbu. Selain pasukan Siliwangi, terlibat juga Barisan Banteng dan GRR. Ketegangan menyelimuti seluruh penjuru kota Solo. Sudirman akhirnya mengeluarkan keputusan harian yang intinya peristiwa di Surakarta menyinggung kedaulatan angkatan perang dan pimpinan negara telah sepakat akan melakukan tindakan tegas. Presiden Soekarno lantas menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer. Sikap gubernur militer Gatot Subroto adalah meminta aksi tembak-menembak dihentikan. Demi mengurangi ketegangan, Gatot Subroto juga menyatakan batalion Ahmad Jadau, Suyoto, dan Dahlan dinyatakan liar. Kelas antar kesatuan di Solo ternyata dipantau penuh oleh Belanda. Pusat Dinas Intelijen Militer Belanda pada 23 September 1948 menyebut Solo memang sengaja dijadikan Wild West atau kota liar oleh kelompok Musso dan FDR-nya sebagai pengalih perhatian dari gerakan kudeta yang terjadi di Madiun. Demikian sekilas bentrokan antar pejuang yang terjadi di kota Solo pada tahun 1948, di mana FDR atau PKI berada di belakangnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda